Kekalahan Fajar dan Fikri di China Masters menjadi alarm keras yang menyingkap masalah serius dalam tubuh bulu tangkis Indonesia, mulai dari konsistensi hingga regenerasi. Kabar buruk kembali menyelimuti bulu tangkis Indonesia. Kepulangan tanpa gelar dari ajang bergengsi China Masters 2025 menjadi sebuah tamparan keras. Puncaknya adalah saat harapan terakhir kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, harus terkubur di babak semifinal. Benar sekali, mereka ditaklukkan oleh wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae dalam 2 game langsung 13-21 dan 17-21. Kekalahan ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah cermin yang memantulkan masalah yang jauh lebih dalam di tubuh perbulu tangkisan nasional kita. Pengamat bulu tangkis, Jujun Junaidi, bahkan menyebut hasil ini sebagai alarm bahaya. Menurutnya, kekalahan Fajar dan Fikri menyingkap beberapa borok yang selama ini mungkin coba ditutupi. Masalah pertama dan paling kentara adalah soal konsistensi. Di level dunia, 1 atau 2 kesalahan kecil bisa menjadi bumerang fatal. Tepat, kita lihat bagaimana Kim dan Seo bermain dengan sangat solid dan rapi. Sebaliknya, Fajar dan Fikri justru terlihat goyah saat berada di bawah tekanan. Banyak pengembalian bola yang tidak akurat, bahkan seringkali tersangkut di net. Ini membuat lawan semakin di atas angin dan percaya diri untuk terus menggempur. Jujun Junaidi menambahkan, masalahnya bukan hanya inkonsistensi. Pertahanan Fajar dan Fikri juga menjadi sorotan. Fondasi pertahanan mereka dinilai rapuh. Serangan cepat dan smash keras yang biasanya menjadi senjata andalan kali ini sama sekali tidak efektif. Lawan mampu membaca pola dan membalikkan keadaan. Jujun berkata, pertahanan yang kuat adalah fondasi. Tanpa itu, sehebat apapun serangan akan mudah ditembus. Ia melihat Fajar dan Fikri tampak kelelahan dan kehilangan banyak poin dari bola-bola yang seharusnya bisa mereka kembalikan dengan mudah. Ini adalah pekerjaan rumah yang sangat besar. Faktor mental juga tak luput dari analisis. Pasangan Korea datang dengan motivasi balas dendam yang membara setelah kekalahan mereka di China Open sebelumnya. Di sisi lain, Fajar dan Fikri justru tampak terbebani dengan ekspektasi untuk mengulang kemenangan. Akibatnya, mereka tidak bisa bermain lepas dan performa mereka jauh di bawah standar. Dan yang paling mengkhawatirkan, kekalahan ini menelanjangi masalah yang lebih struktural, regenerasi di sektor ganda putra. Saat Fajar dan Fikri tumbang, praktis tidak ada lagi pasangan pelapis yang bisa diandalkan untuk melanjutkan perjuangan. Kita terlalu bergantung pada 1 atau 2 nama saja. Ini sangat kontras dengan Korea Selatan yang memiliki beberapa pasangan kompetitif di level atas. Menurut Jujun, PBSI harus segera membenahi program pembinaan secara serius. Ia menegaskan, kedalaman skuad menjadi masalah serius. Regenerasi tidak boleh terlambat. Indonesia butuh lebih banyak pasangan kuat. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap taktik dan strategi latihan juga dinilai mendesak. Pola permainan Fajar dan Fikri dianggap sudah terbaca oleh lawan dan mereka gagal menemukan solusi di lapangan. Ini menandakan ada yang perlu diperbaiki, tidak hanya dari sisi pemain, tetapi juga dari tim kepelatihan. Absennya gelar dari turnamen Super 750 ini adalah alarm keras bagi PBSI. Ini adalah sinyal bahwa bulu tangkis Indonesia tidak boleh lelena dengan kejayaan masa lalu. Momen ini harus dijadikan titik balik untuk berbenah secara total dan menyeluruh. Seperti yang dikatakan Jujun, jika masalah konsistensi, mental, strategi, dan yang terpenting, program regenerasi bisa segera ditingkatkan, maka harapan itu masih ada. Ia yakin Indonesia bisa bangkit dan kembali menjadi kekuatan yang dominan di panggung dunia. Tapi, langkah itu harus dimulai dari sekarang. Usai menelan kekalahan pahit di China Masters, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri tidak mau terpuruk dan langsung mengalihkan fokus mereka
ke Korea Open. Jangan biarkan kekecewaan berlarut-larut. Itulah moto yang tampaknya dipegang teguh oleh ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Usai tersingkir di babak semifinal China Masters 2025, mereka langsung mengalihkan pandangan dan energi mereka ke turnamen berikutnya, Korea Open 2025. Benar sekali. Seperti yang kita tahu, langkah Fajar dan Fikri harus terhenti setelah kalah dari unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, dengan skor 13-21 dan 17-21. Sebuah kekalahan yang pastinya menyisakan sedikit rasa pahit, terutama karena ini adalah ajang balas dendam bagi pasangan Korea itu. Betul. Kim dan Seo berhasil membalaskan kekalahan mereka sebelumnya di perempat final China Open bulan Juli lalu. Saat itu, Fajar dan Fikri tampil luar biasa, bahkan berhasil melaju hingga ke podium juara setelah mengalahkan pasangan kuat Malaysia, Eren Chia dan Soh Woo-yik di partai final. Kemenangan itu menunjukkan kelas mereka. Namun, di China Masters kemarin, ceritanya berbeda. Fajar sendiri mengakui bahwa ia banyak melakukan kesalahan pribadi. Ia berkata, Kim dan Seo sebaliknya bermain sangat rapi, tidak mudah mati sendiri. Kami sudah mencoba berbagai cara, tetapi mereka sudah siap belajar dari pertemuan sebelumnya. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang juara. Tapi tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Fajar menegaskan bahwa mereka akan segera melakukan evaluasi. Ia mengatakan, kami akan menyiapkan lagi untuk Korea Open, diskusi dengan Fikri dan pelatih serta evaluasi pertandingan tadi. Apa kekurangannya dan coba diperbaiki. Sikap seperti inilah yang kita butuhkan dari para atlet. Korea Open 2025 sendiri akan menjadi panggung yang tidak kalah bergengsi. Turnamen ini akan dilangsungkan pada tanggal 23 hingga 28 September di Suwon Gymnasium. Hadiah yang diperebutkan pun tidak main-main, mencapai $475.000 Amerika atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. Di sektor ganda putra, Indonesia tidak hanya akan diwakili oleh Fajar dan Fikri. Total ada 3 wakil yang akan kita kirimkan untuk berjuang. 2 pasangan lainnya adalah Muhammad Rian Ardianto yang kini berpasangan dengan Yeremia Rambitan, serta pasangan muda yang selalu mengejutkan, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Lawan-lawan berat sudah menanti mereka di babak pertama. Rian dan Yeremia akan langsung berhadapan dengan pasangan senior dari Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ini akan menjadi ujian berat bagi pasangan yang baru diduetkan ini untuk menunjukkan kekompakan mereka di level atas. Sementara itu, Fajar dan Fikri akan memulai perjuangan mereka dengan melawan pasangan dari Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin dan Tan Wee Kiong. Di atas kertas, Fajar dan Fikri lebih diunggulkan, namun mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Setiap lawan di level ini memiliki potensi untuk membuat kejutan. Pasangan Leo dan Bagas masih harus menunggu lawan mereka dari babak kualifikasi. Ini bisa menjadi keuntungan, tapi juga bisa menjadi bumerang jika lawan dari kualifikasi sedang dalam performa terbaiknya. Apapun itu, kita yakin The Babies akan siap menghadapi siapa saja. Korea Open akan menjadi ajang pembuktian bagi Fajar dan Fikri untuk bangkit kembali. Ini adalah kesempatan mereka untuk menebus kegagalan di China dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetaplah salah satu pasangan ganda putra paling berbahaya di planet ini. Mari kita berikan dukungan penuh bagi ketiga wakil ganda putra Indonesia yang akan berjuang di Korea. Semoga Fajar, Fikri, Rian, Yeremia, Leo, dan Bagas bisa memberikan performa terbaik mereka dan membawa pulang gelar juara ke tanah air. Maju terus Indonesia! So freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could